hutan terdapat sumber air yang tidak pernah kering. Airnya pun sangat jernih sekali dan mengalir ke dalam sebuah telaga. Setiap binatang yang menjadi warga di hutan tersebut memenuhi kebutuhan dan minum dari sumber yang sama. Setiap golongan binatang sudah mempunyai jadwal yang tidak tertulis untuk bergiliran mengambil air di telaga tersebut. Beberapa binatang yang tinggal di hutan tersebut ada kancil, badak, ular, monyet, harimau, dan kerbau. Hewan-hewan ini hidup dan mengambil minum di sumber air di dalam telaga yang sama. Pada saat itu, secara kebetulan, terjadilah musim kemarau yang sangat panas. Semua binatang yang ada di hutan tersebut merasa kehausan. Akan tetapi, mereka semua tidak berani mengambil air di luar jadwal yang telah ditentukan. Semua hewan yang ada di hutan tersebut taat pada aturan yang telah mereka sepakati. Pada suatu hari, di pagi yang sangat cerah, mereka berjalan bersama-sama menuju sumber air atau telaga tersebut. Akan tetapi, sesampainya di sana, mereka semua terkejut. Mereka tidak mau turun ke dalam telaga. Airnya terlihat sangat kotor. Ternyata terdapat sebuah badak yang berkubang di telaga tersebut, sehingga menyebabkan air di telaga tersebut sangat kotor. Binatang-binatang itu mengelilingi telaga. Mereka semua memperhatikan tingkah laku dari sang badak. Akan tetapi, tidak ada satupun binatang yang berani menegur badak. Karena badak sendiri memiliki badan yang besar dan memiliki cula. Di pihak lain, sang badak tidak peduli terhadap binatang-binatang yang ada di sekelilingnya. Sang badak merasa bangga dirinya menjadi pusat perhatian dan tontonan dari binatang yang lain. Sang badak juga tidak peduli teman-teman atau binatang yang lain merasa kehausan. Pada hari berikutnya, ternyata badak masih berada di telaga tersebut. Para binatang sangat sedih. Mereka merasa kebingungan. Mereka sudah menahan rasa haus dan ingin minum di telaga tersebut. Kemudian, mereka semua bermusyawarah untuk mencari solusi agar si badak pergi dan keluar dari telaga tersebut. Teman-teman, bagaimana jalan keluarnya? Kerbau pun menjawab, ular, kamu kan memiliki gigi yang tajam dan juga memiliki bisa. Cobalah kamu gunakan untuk melawan badak. Ular pun menjawab, bukannya aku tak mau, tapi gigiku yang tajam ini dan bisaku tidak akan kuat menembus kulit badak yang sangat kuat. Bisa-bisa gigiku ini malah rontok. Bau pun berkata, aku sebenarnya memiliki tanduk sih. Tetapi monyet pun menyautnya, hei kerbau, bilang saja kalau kamu tidak sanggup dan berani melawan badak. Kemudian kerbau menjawab,
Apa kamu monyet? Memangnya kamu sendiri berani untuk melawan badak? Monyet pun berkata, aku pun sendiri tidak berani melawan badak. Aku takut, aku tidak sanggup untuk melawannya karena badak memiliki badannya besar. Apalagi dia juga memiliki cula. Kemudian kerbau menjawab, sama, aku pun juga tidak sanggup untuk melawannya. Kemudian monyet berkata, hei ular, kamu saja yang melawannya. Kamu kan memiliki gigi yang tajam, memiliki bisa, dan kamu juga memiliki tubuh yang panjang sekali dan bisa untuk membelit badak. Kamu jangan hanya cuma bergelantungan di pohon saja. Ular pun menjawab, aku minta maaf monyet. Aku sudah berkata kalau aku tidak sanggup untuk melawan badak. Apalagi badak memiliki tubuh yang sangat besar. Tubuhku yang panjang ini juga tidak akan sanggup untuk membelitnya. Suasana pun sangat sunyi dan sepi. Tidak ada hewan yang berani melawan badak. Mereka semua hanya bisa memandanginya. Tiba harimau pun berkata, jika kita tidak sanggup, bagaimana jika kita minta tolong saja pada kancil? Walaupun tubuhnya kecil sih, tapi kancil otaknya pintar. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian setuju? Kemudian para binatang menjawab, setuju, aku setuju. Kemudian harimau pun berkata lagi, bagaimana kancil? Apakah kamu mau? Kancil pun menjawab, loh, bagaimana sih kalian? Apa kalian tidak punya malu menyuruhku untuk melawan badak? Aku tidak memiliki kemampuan dan kekuatan apa-apa untuk melawan badak. Kemudian kerbau pun berkata, jangan pura-pura kancil. Aku percaya kamu pasti bisa mengalahkan badak itu. Kemudian binatang yang lain pun menjawab, iya kancil, pasti kamu bisa mengalahkannya. Kami percaya. Kancil pun berkata, baiklah, aku akan mencoba untuk mengalahkan badak itu. Asalkan kalian bisa percaya kepadaku. Kemudian para binatang pun berkata, iya kancil, kami akan percaya kepadamu. Kamu pasti bisa mengalahkan badak itu. Kemudian sang kancil pun mencoba untuk mencari ide dan cara agar bisa mengalahkan badak yang badannya besar dan kuat. Ia berjalan mondar-mandir untuk mencari solusi agar bisa mengalahkan si badak. Tiba-tiba sang kancil pun tersenyum secara sendiri. Para binatang yang ada di hutan melihat sang kancil tersenyum, mereka sangat bahagia. Hal ini pertanda bahwa masalah ini akan segera diatasi oleh si kancil. Kemudian kancil pun pergi untuk menemui si badak yang sedang berkubang di sebuah telaga. Kemudian kancil pun berkata dengan lembut dan sopan, selamat siang tuan, yang saya hormati, yang gagah perkasa, yang kekuatannya tidak ada yang menandingi. Hamba di sini memberanikan diri mengganggu kegiatan tuan karena hamba ingin menyampaikan informasi yang sangat penting untuk tuan. Kemudian badak pun bangun karena mendengar ada binatang lain yang memujinya.
sehingga sang badak pun merasa tersanjung. Kemudian badak pun berkata kepada kancil, Kabar penting apa yang ingin kamu sampaikan? Cepat bicara padaku, aku ingin mengetahuinya. Kemudian kancil pun berjalan menuju arah badak. Ia berpura-pura menyampaikan informasi secara rahasia. Kancil pun berkata kepada badak, Hamba kasihan pada tuan, badan besar tapi berkubang di selokan yang sekecil ini. Kulahnya pun sebesar tempurung. Tidak pantas tuan berkubang di selokan yang kecil ini. Oh iya tuan, ada makhluk yang berkhianat kepada tuan. Jalan airnya pun berusaha ditutup agar airnya tidak mengalir. Namun sayang, makhluknya tidak terlihat oleh kita. Iya, makhluk gaib itu tuan. Kemudian badak berkata, Apa? Ada yang jahil? Siapa? Di mana dia? Kancil pun menjawab, Tenang tuan, tenang. Suara badak yang menggelegar membuat Kancil terkejut dan gemeteran. Kancil pun mencari cara bagaimana agar badak secepatnya bisa dikalahkan. Kancil pun berkata sambil menuju pohon, Tuan, makhluk gaib itu berada di dalam pohon teruk. Badak pun menjawab, yang benar. Kancil pun berkata kembali, Benar tuan, tuan harus mengawasi mereka dengan cara berdiri di bawah pohon itu selama setengah hari. Kemudian setengah hari lagi tuan bisa berkubang di telaga. Kalau tidak demikian, air telaga cepat atau lambat akan surut dan tuan tidak bisa berkubang lagi dan memiliki tempat untuk berkubang. Kemudian badakmu menjawab, Awas kalau kamu berbohong. Kancil pun menjawab, Percayalah tuan, aku tidak berbohong padamu. Tanpa berpikir panjang, badak pun naik ke atas pohon teruk itu. Ia selama setengah hari mengawasi pohon itu. Kemudian setelah setengah hari lagi, ia kembali lagi ke telaga. Sementara itu, ketika badak sedang mengawasi pohon, para binatang menuju ke telaga untuk mengambil air minum. Setelah selesai mengawasi pohon, badak pun kembali lagi ke telaga untuk berkubang. Sementara itu, binatang yang lain pergi meninggalkan telaga. Dengan demikian, sejak saat itu, tidak ada lagi jadwal tidak tertulis yang cukup adil bagi seluruh binatang yang memerlukan air minum. Akhirnya, semua binatang yang ada di hutan itu mengucapkan terima kasih kepada kancil yang cerdik itu. Karena kecerdikan dan kepintaran kancil, masalah yang ada di lingkungan dapat diatasi dan diselesaikan.